Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sofia Altiana, perwakilan dari kelompok 1 mahasiswa Ilmu Administrasi Publik Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang perkembangan ilmu pemerintahan dan Reign Voting People yang merupakan materi dari mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan. Sebelum kami membahas lebih dalam lagi, alangkah baiknya saya memperkenalkan teman seperjuangan saya terlebih dahulu. Saya Liza Istianda. Saya Fitri Handayani. Saya Alvaro Fitriansyah. Saya Diah Nur Alfia. Saya Deva Pramanat. Baiklah, agar tidak penasaran, mari kita bahas materi tentang perkembangan ilmu pemerintahan dan Reign Voting People. Perkembangan ilmu pemerintahan dan yang diperintah. Yang pertama, objek material ilmu pemerintahan. Common Platform ilmu pemerintahan merupakan objek material atau sasaran studi berbagai ilmu pengetahuan seperti ilmu politik, ilmu administrasi negara, dan ilmu hukum. Yang kedua, yaitu pendekatan metode atau metadisciplinary approach. Asal-usul pemikiran tentang ilmu pemerintahan terlihat dalam gambar 1.1 ke 6. Pendekatan ilmu pemerintahan pada basic platform disebut pendekatan metadisiplin. Term ini digunakan untuk menunjukkan bahwa pada tahap pemikiran kawasan basic platform, ilmu pemerintahan sebagai sebuah body of knowledge atau disiplin belum terbentuk secara formal. Yang ketiga, yaitu pendekatan paradigmatik. Suatu platform dapat terlihat berbeda-beda jika dipandang dari berbagai sudut pandang. Seperti telah dikemukakan, suatu objek formal dapat terlihat berlainan jika diamati dari waktu ke waktu, dari lingkungan budaya yang satu ke lingkungan budaya yang lain melalui metodologi ilmu yang bersangkutan. Konsep paradigma biasanya dikaitkan dengan nama Thomas Kuhn. Sebagai bagian dari International Encyclopedia of Unified Science tahun 1962, ia berpendapat setiap disiplin ilmu mengalami pasang surut. Revolusi ilmu pemerintahan terjadi di Indonesia pada akhir tahun 90-an. Ilmu pemerintahan dalam paradigma 2 diharapkan terbentuk sebagai ilmu nasional manusia yang diperintah, yang dapat digunakan menjadi strategi sekaligus instrumen untuk memperjuangkan dan melindungi tuntunan-tuntunannya terhadap kekuasaan yang arogan, otokratik, totaliter KKN, dan serakah. Pendekatan ontologikal. Dari sisi ontologikal, ilmu pemerintahan terlihat sebagai body of knowledge yang berkembang dari waktu ke waktu dan berbeda dari tempat ke tempat. Pada tahap pertama, gejala pemerintahan sebagai objek material dikaitkan melalui sudut pandang dan metodologi ilmu yang ada di masa itu. Pada tahap kedua, terbentuklah kelompok nilai-nilai pemerintahan yang dikonstruksi dari konsep-konsep sumbangan berbagai disiplin di atas atau penerapan ilmu pengetahuan lain, terutama nilai-nilai ideografik dan nilai-nilai normatif. Pada tahap ketiga, berbagai anggapan dasar tentang ilmu pemerintahan dibangun. Ilmu pemerintahan generasi kedua ini didukung oleh metodologi yang berhasil disusun juga berdasarkan berbagai anggapan dasar atau metodologi ilmu pemerintahan. Pada tahap keempat, terjadi interaksi antara ilmu pemerintahan dengan disiplin lainnya atau disebut interdisiplin dalam mengkaji gejala pemerintahan. Lahirlah ilmu pemerintahan yang berbau atau bersifat yang dipengaruhi oleh sosiologi atau psikologi. Pada tahap kelima, gejala pemerintahan dikaji oleh sejumlah disiplin ilmu pengetahuan menjadi spesialisasi masing-masing yang bergerak dari objek formanya melintasi objek forma ilmu pemerintahan. Inilah pendekatan lintas atau transdisiplin dan juga merupakan ilmu pemerintahan generasi ketiga. Kemandirian suatu disiplin ilmu selain ditandai oleh adanya metodologi ilmu yang bersangkutan, juga ditandai dengan kemampuan denominatifnya yang terbentuk pada tahap ke-6. Pada tahap ke-7, body of knowledge yang merupakan produk pendekatan lintas disiplin atau tahap ke-5, yang kemudian membentuk ilmu pemerintahan generasi kelima yang dalam bahasa Belanda disebut Bestuurswetenschappen, ilmu-ilmu pemerintahan. Kajian lapangan atau field study.
Kajian lapangan adalah kajian yang bermaksud membentuk konsep-konsep ilmu pemerintahan dari data lapangan atau empirik untuk kemudian membangun berbagai teori dari konsep-konsep sebagai bahan bakunya melalui kajian teoretik. Kajian konseptual atau teoretik. Kajian konseptual adalah kajian yang dimaksud mengkonstruk konsep-konsep ilmu pemerintahan dengan hasil kajian lapangan sebagai bahan bakunya, sebagai alat untuk menyusun teori, mengoperasionalisasi sebuah konsep menjadi variabel, atau membangun sebuah model metodologi ilmu pemerintahan. Studi terapan. Studi terapan adalah hasil yang bermaksud mempelajari penerapan hasil studi teoretik di bidang tertentu dan penggunaannya untuk memecahkan masalah atau mencari solusi. Mengingat sifatnya yang implemental, hasil studi terapan biasanya berupa laporan yang bersifat deskriptif dan evaluatif atau laporan yang bersifat normatif. Studi kasus, salah satu metode penelitian. Yang dimaksud studi kasus sini adalah dalam arti terakhir. Kasus adalah perangkat fakta tentang suatu tindakan, peristiwa, gejala, atau keadaan yang terbatas namun cukup bermakna untuk menemukan kesimpulan atau solusi. Hasil studi kasus berfungsi sebagai bahan penyusunan seni pemerintahan. Jika kasus yang satu dibandingkan dengan kasus yang lain, bisa berbentuk perbandingan pemerintahan. Dan kalau satu kasus dihubungkan dengan kasus lain, jadilah sejarah pemerintahan. Pengertian. Konsep yang dipinta mengandung nilai-nilai makhluk, manusia, orang, penduduk, warga masyarakat, warga bangsa, rakyat, warga negara, dan konsumer. Di dalam konsep konsumer terdapat nilai pelanggan atau penerima, pembayar risiko, pemikul biaya, dan penanggung dampak negatif suatu tindakan pemerintahan. Makhluk atau kreatur dapat dilihat sebagai ciptaan dan dapat juga dianggap sebagai produk proses evaluasi. Hubungan antara pencipta dengan makhluknya merupakan lahan subur bagi berbagai kepercayaan, kesadaran etik, etika pemerintahan, doktrin, dan teologi atau teologi pemerintah. Yang kedua adalah manusia. Manusia dapat diartikan sebagai sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau sebuah realitas, sebuah kelompok, genus atau spesies atau seorang individu. Sementara daya dukung lingkungan semakin terbatas bahkan merosot. Angka pertumbuhan penduduk atau population growth rate meningkat pesat. Akibatnya lingkungan atau Lebensraum menjadi rebutan dan sumber konflik antar manusia. Orang, istilah yang menunjukkan dua hal, satuan dan batasan manusia. Sebagai satuan, orang menunjukkan satuan manusia. Misalnya dua orang berbeda dengan binatang, yang satuannya dinyatakan dengan ekor. Sebagai batasan, fungsinya membedakan terdapat istilah orang Indonesia. Penduduk. Berdasarkan anggapan dasar ini, manusia sebagai penduduk tidak dapat dan tidak boleh dipisahkan dari atau terpisah dengan bagian bumi tempat ia tinggal, hidup dan mencari nafkah, baik ke atas, ke bawah, ke samping, ke belakang, dan ke depan. Kependudukan dapat dipahami dari segi kuantitatif dan kualitatif. Warga masyarakat. Manusia adalah makhluk bermasyarakat. Jika dua orang atau lebih berhubungan atau berinteraksi berdasarkan suatu hal, sebab, motif, atau tujuan dan interaksi itu terjadi berkali-kali, menurut pola tertentu terbentuklah masyarakat. Setiap orang yang terlibat di dalam proses itu adalah warga masyarakat. Civil society. Otonomi masyarakat bersifat relatif, di mana pada zaman dahulu civilness dilawankan dengan hal-hal yang berbau militer. Sekarang, civilness dihadapkan pada hal-hal yang berbau kekuasaan pemerintahan atau kenegaraan. Dalam konferensi global yang membahas pengaruh global community terhadap civil society, yang dalam hal ini dianggap lembaga di dalam non-governmental organization. Warga bangsa. Bangsa adalah puncak perkembangan suatu masyarakat. Melalui proses budaya, semakin bersifat proses budaya pembentukan suatu bangsa itu, maka semakin bertahan lama bangsa itu. Kebangsaan dan kesebangsaan merupakan proses yang terus-menerus diupayakan.
kekuatan yang mengikat berbagai masyarakat menjadi sebuah bangsa adalah nilai tertinggi yang disepakati bersama dengan sadar. Nilai yang mengikat berbagai masyarakat Indonesia itu pada tanggal 28 Oktober 1928 mengumumkan Sumpah Pemuda, itu adalah persatuan. Pada suatu tahap, tatkala warga masyarakat mencapai puncak perkembangan melalui proses budaya bersama-sama memiliki dan menganut sistem nilai tunggal ika yang sama secara mendasar, secara jelas dan sadar, di samping nilai kebinekaannya. Dan sementara itu, aktualisasi sistem ini tersebut berjalan melalui lembaga dan organisasi yang cocok dan pas dengan sistem nilai yang bersangkutan. Rakyat dan kedaulatan. Pada tahun 1966 sampai 1967, rezim kekuasaan politik Indonesia ini melepaskan diri dari sejarah dan menemukan Indonesia itu diselamatkan oleh sang bapa yang kemudian berkuasa, yang dengan demikian menganggap dirinya sebagai pemilik dan mengingat jasa-jasanya yang sangat luar biasa. Berhak atas segala isi Indonesia, ia berdiri di atas negara dan bersemayam di luar pertimbangan moral. Keberadaannya konstitusional dan tak perlu dipersoalkan, tak perlu direinvent. Oleh karena itu, diperlukan beberapa strategi budaya alternatif. Strategi awal yang dipakai tetap reinventing people, tetapi dalam arti lain, reinventing people ini diartikan mereinvent kerakyatan Indonesia sebagai suffrage dan konsumer. Warga negara. Posisi yang diperintahkan sebagai warga negara adalah berbeda dengan posisi anggota terhadap organisasinya. Keanggotaan organisasi biasa mikro mempunyai banyak pilihan, tetapi anggota negara tidak. Negara memonopoli kewarganegaraan, tidak ada multi kewarganegaraan, dan tidak mungkin orang tanpa kewarganegaraan. Hubungan kewarganegaraan berisi hak dan kewajiban antara negara, dalam hal ini pemerintah yang bertindak atas nama negara dengan warganya. Pemerintah bagian integral yang diperintah. Pemerintah dalam seksi ini sebagai bagian atau berasal dari yang diperintah, artinya pemerintah dalam wacana demokrasi. Posisi pemerintah sebagai bagian integral yang diperintah mengandung implikasi metodologi. Pada gilirannya, pemerintah adalah konsumer produk-produknya sendiri, pelanggan atau customer. Warga negara disebut pembayar dalam arti membayar pajak atau pembayar harga layanan yang diterima oleh yang bersangkutan. Pelanggan dalam arti pembayar atau uang belum tentu konsumer dalam arti pengguna atau pemakan. Konsumer mengandung sistem nilai sisa sampai pada posisinya sebagai yang powerless, termasuk di dalamnya yang diperintah sebagai pelanggan, pembayar biaya atau harga, penanggung beban, penderita dampak negatif, pemikul resiko, dan lain-lain. Terakhir yaitu penjelasan mengenai yang diperintah sosok berparadigma jamak. Artinya bahwa yang diperintah itu adalah sosok yang tidak sederhana. Ia berparadigma jamak, bukan hanya secara ekstrinsik tetapi juga secara intrinsik. Wataknya memiliki keanekaragaman sehingga pemerintah harus mengenal sungguh-sungguh agar terjadi dan terjalin interaksi mutual dinamik antara keduanya. Hal ini yang menjadi dasar bagi pemilih metodologi kualitatif, baik yang naturalistik, fenomenologikal, simbolistik, kasus maupun deskriptif longitudinal sebagai metodologi utama ilmu pemerintahan. Terima kasih telah bersedia mendengar dan menyaksikan hasil kerja kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan saya harap semoga materi yang kami sajikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.